Di pulau terpencil Nias, ada sebuah tradisi kuno yang telah menguji keberanian para pemuda selama berabad-abad. Nah, bayangkan mereka melompati tumpukan batu setinggi 2 meter. Nah, kegiatan ini bukan sekedar untuk pamer kekuatan, tapi menyimpan rahasia jauh lebih dalam. Nah, apa makna di balik lompatan maut ini? Simak kisah lengkapnya di tradisi Hambo Batu. Sekitar 1 abad yang lalu, seorang penjelajah Italia bernama Elio Mondigliani menulis buku harian tentang perjalanannya ke sebuah pulau eksotis yang disebut sebagai Pulau Tanah Pendekar. Dalam perjalanannya, ia bercerita tentang culture masyarakat setempat, mulai dari aktivitas sehari-hari, kebiasaan, kepercayaan, hingga tradisinya. Nah, tanah para pendekar yang ia maksud ternyata Pulau Nias, atau dalam bahasa setempat yaitu Pulau Tanoniha. Nah, agaknya Mondigliani ini memberikan deskripsi yang tidak berlebihan, karena ya memang Pulau Nias ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, yakni kombinasi antara bentangan alam yang indah serta pesona budaya yang unik dan atraktif. Nah, siapa di sini gen milenial ke bawah? Pernah lihat gambar uang 10.000 ini nggak? Nah, ini merupakan salah satu budaya Nias yang sangat populer, yaitu Hambo Batu atau lompat batu ya teman-teman. Nah, ini bukan sekedar batu biasa, tetapi pernah kamu melihat aksi melompat tumpukan batu setinggi lebih dari 2 meter? Nah, di Nias, Sumatera Utara terdapat tradisi lompat batu yang bukan sekedar pertunjukan, tapi juga sebagai ujian keberanian bagi para pemuda setempat di sana. Gitu. Tradisi Hambo Batu sampai sekarang masih ada, lebih tepatnya di Nias Selatan, Desa Bawo Mata Luwu, Kecamatan Teluk Dalam. Nah, hanya saja fungsi dari Hambo Batu yang sesungguhnya sedikit terjadi perubahan, yakni di mana tradisi ini tidak lagi berfungsi sebagai ketahanan fisik pemuda Nias untuk memiliki ketangkasan serta keahlian dalam pertempuran peperangan, melainkan hadir sebagai ikon wisata warga Nias Selatan. Nah, di sini pasti kalian sedikit bingung ya, apa hubungan lompat batu dengan ketangkasan serta keahlian dalam pertempuran? Nah, dulu pada zaman peperangan, para kesatria dari Nias ini sangat benar-benar dihormati. Nah, mereka dianggap pahlawan yang berani membela kampung halaman dari segala ancaman. Nah, menjadi seorang prajurit itu adalah kebanggaan bagi mereka sendiri gitu teman-teman. Untuk menjadi kesatria yang ikut berperang, nah, mereka harus menjalani pelatihan yang benar-benar sangat berat ya teman-teman. Nah, salah satu ujian terberatnya adalah melompat tembok benteng musuh yang tinggi dan penuh duri tajam. Nah, mereka harus melompatnya tanpa menyentuh tembok atau mereka ya luka parah gitu. Jadi mereka harus lompat setinggi mungkin agar tidak kena duri tajam pada benteng musuh ya teman-teman. Lompat batu ini menentukan beberapa aspek seperti kekuatan, kelincahan, dan keberanian yang benar-benar luar biasa. Bagi suku Nias, berhasil melewati ujian ini adalah bukti nyata kesiapan mereka menjadi seorang prajurit yang benar-benar tangguh. Mana dulu desa Bawo Matalau ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Asal-usul terciptanya Hambo Batu ini ada beberapa versi. Nah, versi yang gue ceritakan ini adalah versi yang gue baca aja ya teman-teman.
Menurut versi yang gua baca, awal mula tradisi Hambo Batu ini diawali ketika seorang si Ulu atau bangsawan bersama keluarganya memisahkan diri dari desa untuk membuka lahan baru. Si Ulu ini memiliki seorang anak bernama Toho Lawolo. Nah, meskipun kecil, Toho adalah seorang anak yang lincah dan kuat. Setiap harinya kerjanya hanya berlari dan melompat, baik di dalam maupun di luar rumah ya teman-teman. Nah, suatu hari saat ibunya sedang menumbuk ubi untuk makanan siang, si Toho ini tanpa sadar menendang bakholo bowi atau tempat menumbuk ubi, sehingga ubi yang sudah ditumbuk ibunya ini tumpah dan terinjak olehnya. Nah, sang ibu yang terkejut melihat perbuatan Toho kemudian memarahinya, dan kejadian tersebut disaksikan oleh ayahnya. Dan dengan bijak, ayahnya berkata, "Istriku, maafkanlah perbuatannya. Makanannya sudah kena kakinya kita buang, sementara yang lainnya telah kita makan." Dengan bijak, ayah tersebut kemudian berkata kepada Toho, "Anakku, mulai hari ini berhentilah bermain di dalam rumah. Besok akan ayah buatkan panah untuk kamu melompat." Ternyata keesokan harinya ayahnya menempati janjinya. Nah, Toho sangat senang dengan mainan barunya ya teman-teman. Dan mainan barunya ini ia terus berlari dan melompati gundukan tersebut. Nah, setiap ia berhasil melompati gundukan tersebut, ayahnya selalu menambahkan gundukan batu sehingga gundukan batu ini menjadi lebih tinggi. Dan semakin tinggi ternyata Toho ini berhasil melakukan hingga ayahnya pun kagum terhadapnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Toho pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, lincah, dan cekatan. Nah, suatu hari ia dan ayahnya menghadiri sebuah pesta besar di Banua asal mereka. Pesta tersebut dihadiri oleh para seulu dari benua lain yang masih serumpun gitu ya. Nah, di tengah-tengah pesta tersebut, ayah Toho yang juga merupakan seorang seulu kemudian mengumumkan sebuah sayembara agar pesta lebih menarik gitu ya. Nah, ia menantang si Ulu dari desa lain untuk taruhan emas dengan syarat bagi siapa prajurit yang berhasil melompati paling tinggi akan dihadiahi emas dalam jumlah yang besar gitu. Nah, sayembara tersebut disetujui oleh para si Ulu yang lain gitu. Nah, alhasil sayembara itu pun dilaksanakan ketika pesta berlangsung. Nah, ayah Toho kemudian menyuruh orang untuk menyusun batu-batu mirip gundukan tanah yang ia buat di rumahnya gitu. Nah, setelah batu tersusun tinggi, sayembara pun dilaksanakan. Satu persatu prajurit-prajurit dari utusan masing-masing Banua mencoba melompati batu tersebut. Tapi tidak pada seorang pun dari mereka yang berhasil mampu melompatinya. Nah, pada akhirnya ayah Toho mengutus Toho sendiri untuk menjadi peserta dan ia pun berhasil memenangkan emas tersebut gitu. Setelah kejadian itu, para Siulu bersepakat bahwa setiap prajurit harus memiliki kemampuan untuk melompat tinggi ya teman-teman. Nah, sejak itulah Hambo Batu ini menjadi syarat ketujuh yang harus dipenuhi agar seseorang ini bisa dikatakan sebagai prajurit sejati gitu. Unsur pelatihan bagi prajurit-prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bamatu ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit-prajurit desa ini juga, dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan-pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Bagi masyarakat Nias Selatan, Hambo Batu ini memiliki fungsi tersendiri terutama dalam aspek sosial dan budaya. Selain ritus kedewasaan, Hambo Batu ini juga berfungsi sebagai ritus kebangsawanan, seleksi prajurit, latih kelincahan, kecepatan, ukuran maskulinitas, serta hiburan dalam pesta-pesta adat gitu ya. Di masa lalu, seseorang laki-laki Nias Selatan dianggap dewasa jika mampu melompat Hambo Batu di desanya. Nah, jika tidak mampu, dia tidak akan diajak dalam kegiatan penting seperti pesta dan perang gitu ya teman-teman. Nah, tradisi ini menjadi kewajiban bagi setiap laki-laki termasuk keturunan si Ulu. Nah, bahkan bagi keturunan si Ulu,
Hambo Batu ini adalah salah satu dari 7 ritus penting dalam adat Faulu atau pengukuhan sebagai kebangsawanannya. Sebelum melompat, seorang tetua atau pemimpin memulai dengan cara meminta izin kepada roh-roh leluhur atau pendahulu yang pernah melompati batu tersebut. Seorang keturunan bangsawan atau si Ulu yang gagal melompati batu akan kehilangan rasa hormat dari seluruh penduduk desa. Nah, baik si Ulu maupun satu ya teman-teman. Nah, tanpa rasa hormat, ia tidak akan dipatuhi jika kelak menjadi seorang pemimpin gitu. Bahkan bangsawanan lain pun enggan memberikan berkat dan pengakuan dalam upacara Faulu. Nah, jadi bagi bangsawanan, memenuhi standar adat sangat penting untuk mencapai posisi kepemimpinan. Nah, itu jika gagal. Bagaimana jika berhasil? Maka yang didapatkan itu adalah gelar kehormatan seperti Saeva Bahambo, Ilawa Mayu, atau Ilawa Nani. Nah, gelar ini akan diberikan kepada mereka yang berhasil melompati batu, namun gelar itu tidak begitu saja diberikan, tetapi akan ditambah di tangannya, seperti menambahkan losu atau lesung setinggi 20 hingga 30 cm dan disertai gerakan mandoroli tologu atau mengayunkan pedang di udara sembari melompati batu gitu. Nah, pada awalnya tradisi Hambo Batu ini menggunakan tanah liat dengan ketinggian 3 meter gitu. Namun tidak ada yang mampu melewatinya sehingga diturunkan menjadi 2 meter aja. Nah, selain itu, dalam mempertimbangkan kondisi tanah liat yang sudah tidak memiliki ketahanan, maka dibentuklah batu yang bersusun setinggi 2 meter dan lebar bawah itu setinggi 1,2 meter ya teman-teman. Untuk dikukuhkan sebagai prajurit sejati, maka ia harus melompati batu 2 meter ini selama 3 kali berturut-turut ya teman-teman, dan itu pun tidak boleh gagal gitu. Nah, adapun ritual Hambo Batu ini dilakukan dengan mengenakan pakaian adat dan mengikuti upacara khusus seperti menyembelih seekor ayam berwarna putih, kemudian diterbangkan ke atas kepala si pemuda yang akan melakukan lompat batu ini sambil mengucapkan doa-doa khusus gitu. Nah, dalam keadaan merenggang nyawa, ayam tersebut akan menendang karena menahan rasa sakit gitu ya. Nah, kaki mana yang paling dominan nendang akan menjadi referensi bagi si Fahombo atau pelompat sebagai kaki tumpuan untuk melompati batu gitu ya. Nah, kalau ayamnya kejang-kejang dengan kaki kiri, berarti pelompat akan melompati dengan kaki kiri. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman, kalau ayam itu kejang-kejang pada posisi kaki kanan, maka si Fahombo ini akan melompat dengan kaki kanan gitu. Tradisi lompat batu masih dilakukan hingga kini, namun semakin sedikit pemuda Nias yang mencoba untuk melestarikannya. Nah, kenapa? Ya, apalagi kalau bukan teknologi dan kemajuan zaman gitu ya teman-teman. Orang-orang di sana lebih memilih game daripada hanya menonton orang lompat batu gitu. Dan bahkan orang-orang di sana itu meninggalkan olahraga atau tradisi lompat batu demi olahraga yang lebih modern seperti bola voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Padahal dulu masyarakat Nias ini adalah contoh nyata dari sebuah kelompok yang gigih dalam mempertahankan identitas budayanya ya teman-teman. Nah, kepercayaan mereka terhadap leluhur telah menjadi fondasi kehidupan mereka selama bergenerasi-generasi. Nah, ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai cara pandang mereka dalam menghadapi kehidupan gitu. Ketika kolonialisme Belanda datang, upaya untuk mengubah budaya Nias dilakukan dengan berbagai cara. Nah, mulai dari kekerasan militer hingga penyebaran agama. Namun orang Nias tidak menyerah begitu saja. Mereka melawan balik dengan mempertahankan tradisi dan kepercayaan leluhur mereka. Pertemuan pada tahun 1915 menjadi salah satu bukti nyata perlawanan budaya bagi suku Nias gitu teman-teman. Nah, walaupun dulu mereka gigih mempertahankan budaya, namun pada akhirnya tergerus oleh kolonialisme dan zaman ternyata teman-teman. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka,
kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya itu tadi Kak, jaminan para pelompat sini nggak ada Kak. Terus kalau memang tidak diminati kok bisa bertahan sampai saat ini ya? Puncak pergeseran tradisi Hambo Batu ini terjadi pada tahun 1974. Nah, hal ini berawal ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 melakukan kunjungan ke Nias ya teman-teman. Nah, beliau melihat Hambo Batu ini memiliki keunikan tersendiri dan dipandang memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 terdorong untuk mempromosikan Nias menjadi tujuan wisata. Promosi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini membawa dampak pada kelanjutan keberadaan tradisi Hambo Batu sebagai ikon wisata masyarakat Nias Selatan gitu. Jadi intinya berkat kedatangan Hamengkubuwono ke-9, tradisi yang dulunya bersifat sakral yang bahkan sudah mulai ditinggalkan, kini bersifat profan. Nah, apakah itu salah? Jawabannya ya tentu tidak ya teman-teman. Banyak kok tradisi budaya yang dulunya bersifat sakral atau hanya bisa dinikmati di kalangan kerajaan, kini dijadikan sebagai bentuk hiburan. Nah, ya langkah ini bertujuan agar tradisi tersebut tidak punah ya teman-teman. Jadi Hambo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hambo Batu ini tidak menjadi punah. Nah, bagaimana menurut kalian tentang tradisi Hambo Batu ini? Apakah kalian kagum dengan keberanian pemuda Nias? Dan apakah kalian tertarik untuk melihat langsung kehebatan para pemuda Nias untuk melompat batu? Nah, silakan langsung kalian kunjungi Nias Selatan ya teman-teman. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang budaya Hambo Batu ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar semakin banyak orang yang mengenal budaya Nias. Gitu. Nah, gue Hendro Art, undur diri dan thank you.